Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih tentang bahasan adab, dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab makan dan minum. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahagian adab yang pertama, yaitu adab sebelum makan atau minum. Poin yang pertama yang sudah kita bahas adalah menyiapkan makan dan minum tersebut dari yang halal saja dan menjauhi makan dan minum dari yang haram. Baik itu haram dari sisi zatnya maupun haram dari sisi perolehannya, cara mendapatkannya. Baik, berikutnya kita akan sebutkan yang kedua, adab sebelum makan atau minum, yaitu meniatkan dengan makan dan minum tersebut adalah untuk menguatkan diri agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diberi pahala atas makan dan minum tersebut. Sesuatu yang dimakan, sesuatu yang diminum, maka ini akan bernilai pahala ketika diniatkan dengan makan dan minum tersebut untuk menguatkan badan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang hukumnya mubah akan menjadi sebuah ketaatan apabila niatnya dibaguskan, dibaguskan, niatnya diluruskan, niatnya diarahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil untuk hal ini adalah beberapa dalil, diantaranya adalah
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau, salah seorang sahabat beliau, yang berbunyi, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa usbita 'alaiha, atau disebutkan illa ujirta 'alaiha, dalam riwayat yang lain disebutkan demikian, ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan atau mengeluarkan sebuah infak atau nafkah yang dengannya engkau harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberi pahala atasnya. Hatta luqmata taj'aluha fi fayyi imra'atika, sampai pun suapan yang engkau berikan pada mulut istrimu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 56 dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, di mana ia mengkabarkan bahwa Rasulullah bersabda kepadanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, tidaklah engkau mengeluarkan sebuah nafkah belanja yang dengannya engkau harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau mendapatkan pahala, ya, engkau diberi pahala atasnya. Hatta luqmah, sampai pun luqmah, yaitu suapan, taj'aluha fi fayyi imra'atika, yang engkau suapkan, engkau jadikan, engkau berikan ke mulut istrimu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang begitu jelas, ya, tentang urusan makan. Secara umum Rasulullah SAW tadi menyebutkan, ya, belanja, harta yang dikeluarkan untuk belanja, untuk sebuah nafkah atau infak yang diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan pahala, ya, bagi pelakunya. Nah, sampai pun tentang perkara yang terkait dengan urusan dunia, yaitu urusan dunia berupa makanan yang disuapkan, ya, di mulut istri, pasangan hidup kita. Dan ini bukan terbatas hanya pada istri kita, ya, pasangan hidup kita. Bahkan sebaliknya, ya, suami istri ke suami juga demikian sama, ya. Begitu juga, ya, seorang ibu kepada anaknya, atau seorang anak kepada orang tuanya, demikian. Karena urusan makan adalah urusan yang biasa. Urusan makan ini juga urusan yang biasa. Maka yang seperti ini apabila diniatkan, ya, ya, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan bernilai pahala. Perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh-boleh saja, ya, tentunya makan, menyuapkan makanan, ini hal-hal yang boleh-boleh saja, ya, urusan yang biasa, yang boleh, ya. Namun ini akan berbuah, ya, pahala apabila diniatkan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama ya. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, disebutkan dalam hadis tersebut, tentunya ini adalah hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1428 dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu yang mengatakan, in kana kharaja, Nabi SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Bila seseorang itu keluar, tentunya ini seorang muslim, seorang mukmin, dia keluar untuk berusaha menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya berusaha untuk menafkahi kedua orang tua yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Nah, kalau dia keluar berusaha untuk menafkahi dirinya agar menjaga kehormatan dirinya, maka dia fi sabilillah. Lihat ya, bagaimana sebuah niat ya, ini merubah sebuah kebiasaan tindakan ya, keluar mencari pendapatan, penghasilan, penghidupan ya, mencari mata pencaharian agar bisa bertahan hidup ya. Tapi ternyata ya, keluar ini, kebiasaan ini ketika diniatkan ya untuk fisabilillah, maka dia mendapatkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu terhitung ya pahala fisabilillah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Lalu Rasulullah menutup ya hadis ini dengan mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Ya. Apabila ia keluar berusaha ya, tapi dalam kondisi dia pamer dan bangga-banggaan saja, maka dia di jalan syaitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana dengan niat sesuatu itu ya, ketika ikhlas, ketika diharapkan pahala dan kebaikan, dijadikan itu sebagai ketaatan, maka ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya akan menghasilkan balasan kebaikan bagi orang tersebut ya. Sebaliknya apabila seseorang itu berniat dengan sebuah hal yang ternyata sesungguhnya perkara itu baik, tapi atau perkara tersebut perkara yang mubah, boleh-boleh saja, tapi permasalahannya diniatkan dengan niat yang buruk ya. Di sini Rasulullah menyatakan dengan ya pamer dan bangga-banggaan. Nah, ternyata ini menghasilkan ya dosa pula. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan niat yang baik maka akan menjadi baik, dengan niat yang buruk maka jadi buruklah sesuatu yang hukum asalnya boleh tersebut ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niatnya ya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang diniatkannya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan makan. Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta
ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Apa saja yang engkau berikan makan kepada anakmu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Itu pahala sedekah bagimu. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Apa saja yang engkau beri makan istrimu, ya, maka itu menjadi sedekah bagimu. Wa ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Apa saja yang engkau berikan makan untuk dirimu sendiri, maka itu menjadi sedekah, pahala sedekah bagi dirimu, ya. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apa saja yang engkau beri makan pembantumu, ya, maka itu menjadi sedekah, pahala sedekah bagimu. Demikian, ya, luar biasa, ya. Jadi memberikan makan atau hal-hal yang terkait dengan makan atau minum ini ternyata bisa menjadi pahala. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya, ya, untuk hal ini para ulama menyebutkan satu kaedah, yaitu, ya, al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Ya, satu kaedah yang luar biasa, yaitu kaedah fiqhiyah, bahwasanya sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Apabila sebuah perkara-perkara yang boleh-boleh saja dijadikan sebagai sarana untuk sampai kepada sebuah ketaatan, maka dia menjadi berhukum seperti ketaatan itu. Ya, ketaatan itu bila dilakukan maka berpahala, maka sarana untuk menuju kepada ketaatan itu pun berhukum pahala pula. Demikian. Nah, seperti itu. Sebaliknya malah kalau, ya, sebuah perkara yang boleh dijadikan sarana untuk sampai kepada perkara yang diharamkan, maka sarana itu pun berhukum seperti, ya, perkara yang diharamkan tersebut, ya. Maka seseorang yang dia menjadikan sebuah hal yang boleh-boleh saja untuk sampai kepada perkara yang haram, ya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dia melakukan perkara yang dosa itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah ini begitu, ya, agungnya niat itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, ya, anwi fi kulli syai'in turiduhu al khaira. Ya, niatkanlah pada segala sesuatu yang engkau inginkan kebaikan, ya. Yaitu niatkan, ya, untuk segala sesuatu yang diinginkan adanya kebaikan pada sesuatu tersebut agar bisa mendapatkan kebaikan. Ya, niat baik. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, oleh karenanya, ya, ada ungkapan juga salah seorang ulama salaf, ya. Ungkapan salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin ya tusaghiruhu an-niyah. Ya, betapa banyak, ya, kadangkala amal yang kecil ini bisa diperbesar dengan niat, diperbesar oleh niat. Dengan niat maka bisa jadi amal kecil menjadi besar. Demikian. Bahkan sebuah pekerjaan yang hukum asalnya bahkan tidak ada pahala, bahkan bisa menjadi besar dengan adanya niat. Demikian. Dengan niat yang baik tentunya, ya, seperti itu. Nah, sebaliknya amal yang besar yang sesungguhnya ada niat, ada kebaikan padanya, ada pahala sesungguhnya. Tapi ketika dengan niat yang buruk, maka ini, ya, bisa menjadi kecil karena niat yang buruk pula. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan taufik kepada kita, ya, memberikan karunia kepada kita niat yang ikhlas di setiap amal kita, dan memberikan, ya, taufik kepada kita untuk senantiasa tepat di atas petunjuk Rasulnya. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah, materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Nah, ini adab, ya, adab, ya, sebelum makan dan minum. Berniat, ya, sebelum makan dan minum, ya, dengan makan dan minum tersebut, ya, untuk menguatkan diri agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah fidyah dibayarkan di pertengahan Ramadan atau di awal berupa beras 3 karung, ya, yang karung tersebut berisi 15 kilo. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayar fidyah, ya, membayar fidyah ketika meninggalkan puasa itu adalah untuk sebab-sebab yang khusus, ya, tidak bisa, ya, segala bentuk, ya, meninggalkan puasa karena ada udzur itu dibayar dengan fidyah tentunya, ya. Tidak semua, ya, bentuk meninggalkan, ya, puasa atau tidak berpuasa karena ada udzur itu dibayar dengan fidyah, ya. Apa saja yang dibayar dengan fidyah? Di antaranya adalah, ya, orang tua yang sudah tua, renta, yang lemah untuk berpuasa, ya, yang semakin hari semakin lemah fisiknya, demikian, ya. Maka orang tua seperti ini, baik laki ataupun perempuan yang sudah tua, renta, yang lemah tubuhnya, lemah untuk berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah, ya, dibayar dengan fidyah sebagai gantinya, demikian, ya, bukan dengan mengganti puasa di luar Ramadan, demikian. Disamakan dengan itu adalah, ya, orang-orang yang sakit, yang sakitnya itu menghalanginya dari berpuasa, yang sakitnya ini tidak ada harapan sembuh, ya, maka yang seperti ini tentunya vonis seperti ini dari medis, ya, dari pihak medis atau para medis atau ahli medis yang ahli, yang kompeten di dalam bidangnya. Nah, ketika memberikan vonis bahwasanya penyakit ini tidak ada harapan sembuh, ya, dan penyakit tersebut adalah penyakit yang menghalangi seseorang itu untuk berpuasa, maka cara, ya, mengganti puasa tersebut adalah dengan membayar fidyah, bukan mengganti puasa di luar Ramadan, ya. Seperti itu, dengan qada Ramadan, bukan dengan seperti itu. Dan berikutnya adalah wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, yang mengkhawatirkan, ya, dirinya atau bayi atau janinnya, ya, ketika dia berpuasa. Itu kekhawatiran adanya mudarat, demikian, ya, seperti contohnya lemah badannya, ya, dikhawatirkan ada kemudaratan, atau, ya, semakin terganggu perkembangan janin dalam perutnya, ya, atau berkurangnya ASI, ya, sehingga rewel terus itu bayinya, demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan, maka dibolehkan bagi wanita yang hamil atau menyusui tersebut untuk tidak berpuasa. Nah, menurut pendapat yang kuat, ya, dari 5 pendapat yang ada dari kalangan para ulama, di kalangan para ulama, maka pendapat yang kuat adalah membayar fidyah, ya, untuk hari-hari yang ditinggalkan oleh wanita yang hamil dan menyusui tersebut. Baik, ya. Nah, sekarang boleh nggak dibayarkan, ya, fidyah tersebut itu di pertengahan Ramadan atau di awal, demikian. Maka kita katakan, ya, untuk Ramadan yang telah berlalu, bukan Ramadan ini tentunya, Ramadan yang telah berlalu,
maka pembayaran fidyah ini saat ini, sekarang, dan itu bisa dilakukan dengan sekaligus, ya diberikan kepada satu orang miskin, bisa, atau satu keluarga orang miskin, bisa diberikan. Nah seperti ini yang bisa diberikan kepada satu orang miskin adalah berupa pembayaran fidyah, ya, berupa bahan makanan pokok, ya, untuk negeri tersebut. Seperti contohnya adalah di Indonesia, negeri Indonesia adalah bahan makanan pokoknya adalah berupa beras, maka bisa ya diberikan beras kepada satu keluarga miskin atau satu orang miskin tersebut, demikian ya. Yang satu harinya itu adalah setengah sok dari beras tersebut, yaitu setengah dari pembayaran zakat fitri. Kalau zakat fitri itu dibayar ya dengan 2,75 kilogram, maka sekitar setengahnya ya, maka adalah 1,35. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau mau digenapkan menjadi 1,5 ya 1,5 kilogram, maka ini lebih bagus, sisanya dianggap sedekah, demikian. Nah seperti itu. Baik ya. Itu boleh diberikan kepada fakir miskin ya dengan satu orang atau dibagi rata, demikian. Andaikan mau dibayar berupa bahan makanan, berupa makanan yang siap saji, ya maka tentunya tidak bisa diberikan ya kepada satu orang, karena jumlah ya 30 hari, ya jumlah 30 hari ini mengharuskan 30 orang, ya seperti itu. Kalau mau dibayarkan dalam satu hari, ya kalau mau dibayarkan kepada dibayarkan satu hari tersebut mau diselesaikan kepada untuk menyelesaikan pembayaran satu hari untuk 30 hari yang ditinggalkan, maka itu harus dengan 30 orang yang berbeda tentunya ya, dan masing-masing yang mendapatkan satu porsi makanan yang cukup ya dan siap saji, demikian pula ya mengenyangkan ya, yang cukup kemudian lengkap dan siap saji tentunya yang mengenyangkan, demikian ya, seperti itu. Namun apabila ingin dicicil boleh, contohnya ya ini ada beberapa hari, katakanlah 2 hari ya, tersisa 2 hari kita katakan ya, maka atau 3 hari, maka boleh ya contohnya ya untuk 10 orang miskin, karena mungkin sulit untuk mencari orang miskin, maka bisa katakanlah di hari yang pertama ini itu diberikan ya 10 bungkus ya nasi bungkus yang porsinya siap ya, siap saji, kemudian lengkap ya dan mengenyangkan. Nah seperti itu diberikan kepada 10 orang miskin ya, masing-masing satu. Esok harinya kepada mereka yang sama juga 10 orang miskin. Kemudian 3 hari berikutnya adalah diberikan yang sama, maka 30 hari seperti itu ya, cukup, tidak masalah. Nah itu caranya, demikian ya. Jadi ada 2 cara untuk membayar fidyah itu, bisa dengan bahan makanan pokok ya, bisa dengan ya makanan siap saji yang porsinya cukup dan lengkap ya, dan mengenyangkan tentunya, seperti itu ya. Baik, adapun untuk Ramadan yang belum berlalu ini ya, ketika seseorang tidak bisa berpuasa disebabkan satu hal ya, dan sebab atau udzur tersebut, penghalang tersebut itu diidentifikasi ya, mengharuskan dia untuk membayarnya dengan fidyah, bukan ya dengan mengqadha juga, maka tidak boleh ya membayar fidyah untuk hari-hari yang belum berlalu ya. Jadi tidak boleh contohnya bagi orang tua renta yang tidak berpuasa, yang tidak sanggup untuk berpuasa atau lemah untuk berpuasa di bulan ini, maka tidak
tidak boleh ya itu dibayarkan di awal Ramadan. Karena diprediksi orang tua yang renta ini, baik itu laki atau perempuan, ini tidak bisa berpuasa 1 bulan penuh. Maka dibayarkan di awal bulan dengan 1 bulan penuh. Ya. Di awal bulan Ramadan ini, di awal Ramadan sudah dibayarkan 1 bulan penuh. Ya. Seperti tadi disebutkan ini ya 3 karung yang masing-masing karungnya itu sebanyak 15 kilo ya. Dibayarkan di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, padahal hari-hari yang tidak dipuasai tersebut itu belum berlalu. Maka tidak bisa demikian. Mengapa? Ya tidak bisa membayar hutang sesuatu yang belum jadi hutang. Nah begitu ya. Ya mudah-mudahan kalimat ini mudah untuk dipahami. Ya tidak bisa ya membayar hutang puasa dengan fidyah sementara hari-harinya belum dilewati karena itu belum menjadi hutang. Nah seperti itu. Ya yang dibayar dengan cara membayar fidyah. Ya seperti itu. Jadi tidak bisa nunggu berlalu terlebih dahulu. Maka yang bisa dilakukan adalah setiap hari dibayar dengan ya di penghujung harinya. Nah seperti itu. Contoh ya 1 Ramadan ya dibayar ya dengan 1 bungkus bila ingin membayarnya dengan makanan yang siap saji yang cukup porsi lengkap dan mengenyangkan demikian ya. Bisa seperti itu dibayar. Atau dengan kolektif contohnya per 3 hari dengan 3 bungkus nunggu lewat ya sampai hari ketiga Ramadan baru nanti dibayarkan 3. Nah seperti itu. Ya, jadi yang jelas menunggu lewat terlebih dahulu hari-hari yang tidak dipuasai tersebut ya karena ada sebab atau penghalang atau udurnya nanti baru dibayarkan dengan fidyah. Nah seperti itu ya. Maka tidak sah kalau seandainya dibayar di awal Ramadan seluruhnya demikian. Maka apabila contoh di awal Ramadan ya di hari belum berakhir lagi hari tersebut di awal Ramadan katakanlah di pagi harinya karena sudah memang ya ini diprediksi orang tua ini nggak akan bisa berpuasa karena lemah dia berpuasa maka dibayarkan di pagi hari tanggal 1 Ramadan itu 30 hari. Nah seperti itu. Maka ketahuilah ya yang dibayar itu terhitung sedekah biasa ya bukan pembayaran terhadap ya hutang puasa dengan fidyah. Nah seperti itu ya. Ya nunggu berlalu terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, saya saat ini ngajar di sekolah yang tidak bermanhaj salaf dan saat ini sedang melakukan lomba dan penerimaan murid baru yang diakhiri dengan acara Isra Mi'raj. Dan saya membantu agar pelaksanaan lomba tersebut dan acara tersebut sukses. Tapi hari Ahad tapi di satu hari waktu Isra Mi'raj itu saya tidak ikut, namun tetap membantu. Bagaimana hukumnya? Demikian, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan-perayaan tentang kelahiran Nabi, Isra Mi'raj Nabi, ya. Dan seterusnya yang perayaan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengajarkan, tidak pernah memerintahkan dan beliau tidak pernah melakukan. Ya. Beliau tidak pula ya mewasiatkan kepada keluarga beliau. Juga tidak mewasiatkan kepada istri-istri beliau. Begitu juga para sahabat-sahabat beliau. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini adalah perkara baru dalam agama. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat satu
amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak, demikian. Ya. Bahkan ini merupakan bentuk ya membuat tandingan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan ya dari agama ini sesuatu yang tidak Allah berikan izin? Nah, oleh karenanya yang seperti ini tidaklah dibenarkan, ya, tidaklah dibenarkan, demikian, ya. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan kebid'ahan, ya. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara baru dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam urusan agama adalah kebid'ahan, ya, bid'ah seperti itu. Maka tentunya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan hal tersebut, ya, maka hendaknya kita menjauhinya dan jangan kita membantu pelaksanaannya, demikian. Walaupun kita tidak turut serta di dalam, ya, acaranya, namun proses acara tersebut, ya, pengadaan acara itu, pernak-perniknya, ya, jangan kita turut serta, ya, di dalamnya, karena Nabi SAW sudah memperingatkannya untuk berhati-hati dan menjauhi, demikian, ya. Itu menjauhi perkara baru dalam urusan agama, demikian, ya. Maka tidak boleh, ya, kita turut serta di dalamnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan, demikian. Baik, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali ada orang yang begitu sensitif ketika kita mengatakan begini, loh, apakah berdosa kalau kita buat acara Isra Mi'raj atau katakan ya acara Maulid Nabi, ya. Maka kita katakan seperti ini. Apakah kita tidak merasa bersalah ketika kita membuat tandingan-tandingan syariat bagi syariat Allah Subhanahu wa taala? Sikap kita yang pandai-pandaian di dalam membuat, ya, sebuah syariat, sementara Allah tidak menjadikan itu sebuah syariat. Rasulullah tak pernah mengajarkan syariat tersebut, lalu kita membuatnya. Apakah ini bukan merupakan bentuk, ya, pembangkangan dan penentangan terhadap Allah, ya, seperti itu. Itu permasalahannya. Baiklah, mungkin terlalu sensitif kalau kita katakan bahas ini adalah sebuah dosa, ya. Baik, ya, mungkin sebagian orang akan tidak setuju, ya, dengan hal seperti ini. Maka kita katakan, baiklah, ya, ketika kita buat aturan di rumah tangga kita, mungkin Anda, siapapun di antara kita adalah sebagai kepala rumah tangga atau orang yang punya aturan di wilayah kewenangan kita. Lalu kita buat aturan, ya, di wilayah tersebut. Lalu ada di antara orang yang di bawah kewenangan kita itu membuat aturan baru. Kira-kira apa sikap kita terhadap orang tersebut? Ya, apakah bisa dibenarkan tindakannya? Ataukah kita yakin itu sebuah kesalahan? Nah, itu saja. Mungkin ini kita katakan sebagai bentuk, ya, ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Yang kata orang Arab takribul fahmi. Ini untuk memudahkan memahami saja, demikian. Nah, seperti itu. Nah, kita katakan di alam semesta ini adalah kewenangan Allah untuk membuat aturan. Lalu kita buat aturan, ya. Apalagi dalam agama Allah, kita buat aturan di agama Allah ini. Nah, kira-kira tindakan kita yang pandai-pandai membuat aturan Allah tersebut atau membuat sebuah aturan yang kita menyaingi aturan Allah tersebut di dalam agama Allah, kira-kira itu sebuah kesalahan atau sebuah kebenaran? Nah, seperti itu. Baik, ya, mungkin tidak bisa terima untuk kata itu dosa atau tidak, ya. Maka baik,
jangan pedulikan ungkapan tersebut, tapi kalimat apakah bisa dibenarkan atau merupakan kesalahan ketika kita pandai-pandaian untuk membuat sebuah kebijakan syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya dia yang berwenang untuk mensyariatkan dalam agama Allah ini. Sebagaimana ya ketika kita di satu wilayah kita punya kewenangan untuk membuat aturan, kebijakan aturan, lalu ada orang yang di bawah kewenangan kita itu membuat aturan baru yang tidak pernah kita berikan aturan tersebut, itu sebuah kesalahan atau sesuatu yang bisa dibenarkan. Silahkan Anda berpikir sendiri demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, apabila ada kawan yang menyuruh kita cari kambing untuk akikah, kemudian kita telepon agen kambingnya, lalu dari agen kambing harganya 1 juta, kemudian kita bilang ke teman kita tadi kalau kambingnya harganya 1.100.000. Yang Anda tanyakan, apakah halal 100.000 tersebut ataukah haram Ustadz? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad harus diperjelas, yaitu akad antara sang penanya ini ya dengan temannya yang mencari kambing itu, yang menyuruh cari kambing. Apakah ini akad keagenan atau akad perwakilan yang gratis? Ya. Bila akad perwakilan, ya, lebih-lebih ternyata ya sang penanya ini bukanlah dikenal sebagai agen. Ya. Jadi ketika ada temannya yang ingin minta carikan kambing, ya, ini bisa diprediksi bahwasanya ini adalah akad, ya, akad perwakilan. Yang tentunya akad perwakilan adalah akad amanah, ya. Maka untuk mengambil keuntungan dari akad amanah tersebut harus dimintakan izin, ya, kepada teman tersebut, ya. Maka sampaikan saja, ya, bahwasanya saya ingin mengambil keuntungan nantinya, seperti itu, ya. Demikian. Kalau memang menyengaja untuk mengambil keuntungan, demikian, ya. Maka posisi ketika sudah dinyatakan saya mau ngambil untung di sini, ya, untuk mencari informasi tentang kambing tersebut, ya, maka jadilah posisinya ketika itu sebagai agen, ya, maka akadnya berubah menjadi akad samsaroh, ya, ya, yang sang penanya ini menjadi simsar, ya, demikian, seperti itu. Tapi kalau tidak dan tidak dikenal sang penanya ini sebagai agen, maka bisa jadi, ya, akad perwakilan itu menjadi berlaku, kemudian, ya, ini merupakan tindakan khianat kalau seandainya diambil keuntungan dari akad perwakilan tersebut bila tidak disepakati sebelumnya. Makanya kalau memang ingin mengambil keuntungan sudah diperjelas saja dengan, ya, meminta keuntungan dari proses pencarian kambing tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan dulu penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, ya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Ya, semua kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Semua kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 2, sekian miliar rupiah.
Ya, kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Yang ini tak akan berhenti, ya, tatkala dimanfaatkan walaupun kita telah tiada. Pahalanya terus mengalir demikian. Makanya disebut dengan sedekah jariyah. Ya, kirimkan sebagian ya rezeki yang telah Allah berikan kepada Anda ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.